Shalom keluarga damai yang terkasih, puji Tuhan kita sudah hampir sampai di pertengahan tahun 2025 ini. Pagi ini kita akan membahas tentang sebuah kebiasaan jemaat mula-mula yang sangat indah serta mengagumkan, sehingga mereka menjadi magnet yang kuat bagi sekitarnya. Sebelumnya mari kita tunduk untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali hendak berdiam diri di hadapan-Mu, menyiapkan hati untuk menerima berita firman Tuhan. Ajarlah kami untuk taat akan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman yang kami baca. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 42. Demikianlah firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya begitu terpesona dengan kutipan ayat di Kisah Para Rasul ini. Ketika pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa dinyatakan, ada kira-kira 3.000 jiwa bertobat saat itu juga dan minta dibaptis. Kalau saya membayangkan kapasitas gedung untuk 3.000 orang itu, barangkali sudah setara dengan mega church seperti saat ini. Mungkin yang antri dibaptis di sungai harus menunggu berjam-jam baru dapat giliran. Dan mereka memenuhi sepanjang sungai itu. Bahkan aliran sungai itu bisa jadi malah terhambat gitu ya, karena saking banyaknya orang yang nyemplung gitu ya. Sungguh pemandangan yang menggetarkan hati. Begitu banyak orang yang rindu dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Wow, sungguh sebuah momen KKR yang luar biasa. Tanpa ada event organizer yang membagikan souvenir, door prize atau konsumsi, atau ada lampu sorot dan sound system yang menggelegar atau iming-iming kesembuhan, kekayaan, dan lain-lain. Bahkan kalau kita telusuri di ayat sebelumnya disebutkan dalam khotbah Petrus, ia mengecam dan menasehati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik berikutnya adalah mereka ngapain setelah berbondong-bondong bertobat dan dibaptis. Di dalam bacaan kita hari ini dan besok disebutkan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi salah satu ciri khas pekerjaan Roh Kudus adalah orang-orang ini tidak hanya bertobat dan selesai, tetapi mereka selalu haus untuk belajar dasar-dasar iman Kristen. Mereka berkomitmen untuk setia dan terus-menerus belajar, mengikuti serta menghidupi ajaran yang diberikan oleh para rasul itu. Kata bertekun berasal dari bahasa Yunani proskatereo, yang artinya tetap setia. Proskatereo ini terus-menerus tidak menyerah walau menghadapi tantangan. Dalam bahasa Inggris disebut devotion atau mendedikasikan diri mereka dengan sungguh-sungguh dan bertekad merubah gaya hidup mereka. Berbalik 180 derajat menjadikan pengajaran rasul-rasul itu fondasi iman mereka. Merenungkan firman Tuhan, setia, dibina, dan dimuridkan. Sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu.
Para rasul juga memprioritaskan pertumbuhan rohani mereka, orang-orang yang dibina ini. Sehingga kalau kita belajar di pasal-pasal selanjutnya, kita melihat mereka mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan seperti memelihara janda dan orang-orang miskin pada anggota lain yang kompeten mengurus hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, belajar firman Tuhan itu bukan suatu hal yang populer saat ini. Ketekunan adalah sesuatu yang identik dengan jadul, kuno, not fun bagi zaman yang serba instan. Kelas-kelas pemahaman Alkitab, pemuritan, atau KTB sepi dengan peminat. Kadangkala saya sedih karena sebagian kecil orang yang berjuang untuk menghidupkan spirit ketekunan dalam pengajaran bukan saja diabaikan, tapi juga tidak didukung oleh para pemimpin gereja. Bagi anak generasi saat ini, belajar firman itu bukan hal yang seru, Bapak Ibu. Padahal dari mendengar firman Tuhan itulah Roh Kudus bisa menggerakkan orang untuk menjadi pelaku firman yang taat menghidupinya. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan menutup renungan ini dengan kisah lama tentang toke di pecinan yang bertobat. Sang toke yang sangat lugu ini begitu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus sehingga ia membaca Alkitabnya tiap hari di tokonya. Setiap kali ada kesempatan. Setelah melayani pembeli, dia akan segera membuka Alkitabnya dan membaca. Ketika senggang, dia juga kembali datang ke Alkitabnya dan membaca. Tak lama kemudian, gereja tempat dia hadir mengunjungi jemaat baru ini. Wah, sang toke sangat senang ketika mereka datang ke tokonya. Maka toke itu menunjukkan kepada para pelayan perkunjungan itu Alkitabnya yang sudah sangat kumal. Ada noda, minyak, tepung, dan lain-lain menempel pada Alkitab itu karena dia membacanya sambil bekerja di toko. Salah satu anggota perkunjungan tak tahan lagi ya. Melihat kondisi Alkitab lusuh dan penuh coretan ayat-ayat yang dihafalkan toke itu, lalu dia menegur sang toke. Kenapa Alkitabnya jadi lusuh begitu? Maka sang toke sedikit terkejut, tapi dia menjawab dengan senyum. Oh, maafkan. Oh, Allah hanya senang sekali baca Alkitab ini. Sampai wow tuh kadang lupa cuci tangan dulu. Tapi wow lihat, semakin kumal lembaran Alkitab wo, hati wo itu semakin lurus. Semakin kotor Alkitab wo, hati wo ini makin bersih. Semakin bau Alkitab wo, hati wo ini semakin wangi. Semakin bernoda totol-totol sini tuh isi tuh Alkitabnya wo ini, hati wo ini semakin putih. Semakin jelek Alkitab wo ini, hati wo semakin bagus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hati Tuhan sangat rindu untuk kita mencintai firman dan bertekun menerima ajaran-ajaran firman itu, bertekun bersekutu, supaya Tuhan bisa menyapa dan menuntun kita dengan pimpinan Roh Kudus dalam hati kita. Maukah Bapak, Ibu, Saudara jatuh cinta lagi pada Tuhan dan firman-Nya sehingga bergabung dalam kelompok-kelompok bertumbuh, kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, dan persekutuan-persekutuan doa untuk mengubah gosip menjadi doa, mengubah sungut-sungut menjadi berkat, berjuang bersama, membawa banyak jiwa kepada Kristus melalui kehidupan seperti jemaat mula-mula. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon ampun karena kami dikaburkan dengan banyaknya kegiatan dan kesibukan, sehingga kami melupakan hal yang terpenting dalam relasi kami dengan Tuhan, yaitu untuk duduk diam dan mendengar Tuhan berbicara.
Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa mendedikasikan waktu dan kesempatan ini untuk lebih dekat pada Tuhan, supaya kami bisa menghasilkan buah-buah yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.